Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Oke baik, selamat siang Mance Bice dulur-dulur dimanapun berada dan apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini kita ketemu di program Loka Kito di obrolan UMKM. Masih dengan suasana Ramadan ketiga atau di bulan puasa di hari ketiga ya. Untuk di 3 Ramadan 1446 Hijriah dan juga bertepatan dengan Senin di awal pekan 3 Maret 2025. Nah Mance Bice tentu di bulan puasa ini kalau kita ngomongin soal makanan memang sudah menjadi suatu kesatuan ya. Karena ada buka puasa, ada juga sahur yang memang selalu menjadi sesuatu yang menarik ya untuk kita persiapkan setiap di bulan puasa. Tapi kali ini kita bukan ngomongin soal menu-menu sahur apa yang bakal kita hadirkan, tapi kita akan ngomongin terkait dengan catering. Wah, ini bincang-bincang menarik ya. Karena saat ini di studio Perempat FM Palembang, ini kita sudah kedatangan ada narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan obrolan ini akan banyak edukasi dan juga inspirasi yang akan kita dapatkan. Langsung saja kita bakal kenalan kepada narasumber kita, yaitu ada Ibu Evi Handenli. Selamat pagi, assalamualaikum Bu. Pagi. Sehat Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu atau agak sedikit batuk nih kayaknya? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya. Iya. Ini puasanya masih lancar nih. Lancar. Alhamdulillah. Untuk usia saya ini kan full. Oh iya harus full Bu ya. Luar biasa sekali nih. Dan tentunya ini kita bakal ngomongin soal inspirasi untuk usaha catering sehat. Sehat di sini Mance Bice bagaimana pengelolaannya dan juga bagaimana juga mengenai persiapan ketika ada job ya kita ngomongnya ya Bu ya. Kalau catering ini ya. Nah ini kita dengan Ibu Evi Handenli yaitu owner dari catering lembaga. Tapi sebelum kita ke topik kita pengen kenalan dulu catering lembaga. Kenapa Bu pilih namanya lembaga tuh? Lembaga itu dulu kan kayak ini Mas. Aha. Saya kan dulu kan nggak ada rencana nih. Oh awalnya nggak ada rencana malahan ada. ya? Hanya kebetulan saya hobi masak. Hobi masak. Iya. Betul hobi masak. Dan waktu itu saya juga sempat sempat membaca. Waktu itu saya sempat membaca satu buku. Di buku itu waktu itu tahun 92. Iya. Saya sempat membaca buku bahwa baca-baca bisnis catering ini untuk 10 tahun, 20 tahun ke datang jangka panjang Bu ya. Iya, jadi 10 tahun yang akan datang ini merupakan bisnis yang paling menjanjikan. Potensial gitu iya, Bu. Iya, jadi saya sempat berpikir berarti ini ya bisa dijadikan suatu jalan untuk mencari rezeki gitu Bu ya. Iya ya. Lagian kan memang waktu itu kan memang zaman itu memang mulai banyak ibu-ibu. Kalau zaman dulu kan memang ibu-ibunya banyak ibu rumah tangga tua. Nah tahun itu kan memang sudah mulai bahwa banyak ibu-ibu yang sudah mulai wanita karir ya, sudah berkarir. Jadi kan memang kalau di situ kayak memang salah satu timbulnya usaha itu kan bahkan satu penyebabnya kan waktu. Untuk ibu-ibu yang karir yang sibuk kan waktunya agak kurang ya. Itu sempat baca itu juga ya. Akhirnya lama-kelamaan itu dengan Sarah ini jam-jam ialah terbentuk itu karena kita waktu itu pernah dapat order tapi kita belum punya ini waktu itu belum ada tim ya. Belum ada tim. Akhirnya kita bilang agak sedikit gelabakan nih. Agak gelabakan apa namanya akhirnya. Tepat itu suami bilang, "Udah kamu kan hanya iseng-iseng." Jadi kalau lembaga itu kan bakal tunas, bakal bertumbuh Bu ya. Jadi
Makanya kita sepakat udahlah dikasih nama Lembaga. lembaga. Waduh, ini ada filosofinya juga ya ternyata ya. Iya, makanya dikasih nama lembaga. Lembaganya lebih kepada suatu doa dan juga harapan begitu, Bu. Iya. Bukan lembaga kayak lembaga apa begitu, enggak ya? Bukan, hanya saja sering kalau mobil box kita di pasar di mana di umum, Iya. hanya saja kebanyakan orang-orang awam menganggap Ibu ini lembaga pemasyarakatan Ya ya. itu tuh. Saya awalnya juga begitu tuh. Iya. Ternyata bukan, Bu ya. Bukan. Ini lebih kepada filosofi yang tadi disampaikan Iya. oleh Bu Evi Handenli ya. Dan tentunya pada awal berdirinya catering ini malah justru dengan suami ya pada awalnya itu, Bu. Powernya begitu. Oh, enggak juga, Heeh. enggak juga. Hanya kan saya ngobrol ini namanya apa ya? Waktu itu kan bingung kan. Aha. Kalau waktu itu kan zaman rata-rata. Waktu Iya. itu di Palembang ya, waktu zaman kalau saya masih level catering Ibu Sauni ya masih. Oke. Ya, waktu itu. Awal-awalnya ya. Rata-rata mereka menggunakan nama ya. Iya, nama kayak nama bunga. Nama anak, Nama anak jalan, begitu. atau Aha. akhirnya makanya ini udahlah kita buat nama lembaga aja. Lembaga aja. Jadi kita kecil-kecilan aja lah. Awalnya kecil-kecilan ya. Dan pada saat itu mungkin kita sedikit flashback. Bu Evi masih ingat nggak menu apa nih yang pertama sekali pada saat itu dijual? Saya ingat sekali waktu itu pertama kali saya dapat order itu yang saya keluarkan menu sup bakso ikan. Sup bakso ikan. Jadi itu kayak apa nih? Ikan bener Ikan ya? tenggiri, iya kebetulan saya kan memang Hobi masak. Iya, kebetulan saya kan orang tua saya kan orang Palembang, tapi saya besar-besar di Pulau Belitung. Oh, besarnya malah di Belitung sana, Bu ya? Iya, saya kan di sana. Jadi karena di sana kan banyak ikan ya. Iya. Jadi itu yang menu yang sering dibuatkan oleh ibu saya waktu itu. Makanya begitu saya menghidangkan untuk pertama kali untuk menu pesanan, Iya. saya keluarkan menu itu menu andalan. Menu andalannya di sana nih malah sop ikan. Iya, sop bakso ikan. Sop bakso ikan. Iya. Dan sampai dengan saat ini menunya masih ada, Bu? Masih, hanya saja sekarang agak kesusahan cari ikan yang fresh ya kalau itu di Kota Palembang. Oke. Itu kan ikan tenggiri. Baik. Nah ini kalau buat konsep cateringnya bagaimana nih, Bu? Menu-menu apa aja nih yang ada di catering lembaga? Sebetulnya saya kalau di catering kita menunya Banyak ya? banyak Pak, banyak lebih ke Nusantara. Jadi Nusantara mix di situ, tidak cuma di Sumsel ya, Enggak. tapi bisa juga menghadirkan kayak menu-menu Jawa. Iya. Paling sering itu menu apa nih selain di Sumsel yang ada di catering lembaga untuk disajikan kepada konsumen? Seandainya kayak gini Pak, kadang buat soto Padang gitu Oh, kan. soto Padang juga Iya. ada ya. Atau kadang menu apa ya, menu Kayak menu Sunda gitu ya, menu nasi, Sunda. ya, kadang menu nasi timbel, nasi liwet gitu ya. Wih. Dengan lalap-lalapannya begitu, Bu ya. Iya, jadi walaupun kita ini kan kebetulan kita kan saya kan ikut perkumpulan nih. Jadi Oke. kalau ngumpul dengan teman-teman di Jakarta kan kita sering sharing gitu. Mhm. Itu sering sharing dengan teman-teman dari seluruh provinsi. Iya. Kita sering tukar resep. Oke, baik. Nah, tadi kan disampaikan banyak sekali menu-menu Nusantara yang dihadirkan. Itu ada inovasi yang dibikin nggak oleh catering lembaga ini? Atau semuanya memang asli begitu? Kayak inovasi mungkin pergabungan antara menu Sumsel. Ya kadang tuh Ditambahkan itu dengan- biasa kalau kita melayani yang harian ya. Aha. Kadang kalau kita udah bosen, itu biasa kita harus cari menu yang menu yang Variatif ya. iya yang variatif lah, menu yang sudah kita modif gitu. Oke. Gitu. Yang paling banyak di request oleh konsumen untuk menu harian itu apa nih, Bu? Malah justru lebih menu daerah lain atau Sumsel? Oh, Sumsel kalau Aha. pelanggan biasanya lebih banyak menu ke ini loh, daerah Palembang, Iya. pindang tulang. Oh, pindang tulang. Waduh, ini juga Pindang. favorit sekali ya. Iya. Mereka lebih suka. Lebih suka di situ, Bu ya. Iya. Aha. Dan ini kalau memang berjalan dan juga sudah jalan sampai dengan saat ini, menu catering lembaga ini biasanya kayak buat konsumen tetapnya udah ada, Bu, mengisi kayak di kantor. Ada. Kita sudah banyak. Udah banyak kontrak konsumen Bu, ya. iya. Wah, udah banyak kontrak juga nih. Biasanya yang dilakukan untuk menambah banyaknya kontrak itu tadi ada tim promosinya atau ada tim marketing atau Bu Evi sendiri yang handle gitu? Untuk dekat saya memang saya tidak punya tim marketing. Saya hanya marketing dari mulut ke mulut saja. Oke. Karena
apalagi kan sekarang kan usia kan udah tidak muda lagi kan. Mestinya kan saya udah pensiun nih, mestinya kan. Tapi masih semangat Bu ya. Alhamdulillah, karena ya udahlah jadi mengisi ini. Jadi kita nggak ada tim khusus Tidak marketing, ada. tidak. Saya bilang cukup aja kita kualitas saja. Itu Kualitas. biarkanlah lidah yang akan membuktikan begitu Bu ya. Cukup aja itu aja. Itu yang akan menambah konsumen yang datang begitu. Iya. Nah untuk mengenai rasa nih ada kaitannya juga. Biasanya kalau Bu Evi dan juga teman-teman yang ada di catering lembaga itu menjaga rasa itu bagaimana nih biasanya? Saya sebetulnya kita udah punya resep. Jadi timbangan khusus itu sudah ada takaran khusus. Ada takaran khusus. Iya, untuk menjaga mutu ya. Tapi kadang terakhir juga ujung-ujung masih kembali ke lidah kita. Jadi kita dites harus dulu turun ya. tangan, jadi saya harus tetap kebetulan anak-anak juga ada yang sudah ada yang bisa Membantu dipercaya juga. anak saya. Jadi saya ajarkan itu jadi untuk tetap sebelum lidah kita belum boleh keluar. Jadi dites food dulu malah justru oleh kita orang dalam Bu ya. Iya, jadi udah kita tes sudah oke, silakan keluar gitu. Baru dihidangkan untuk sebagai menu jualannya begitu Bu. Iya. Nah ini kalau buat apa namanya itu biasanya juga kalau Bu Evi awalnya itu kan kalau catering ini kebanyakan ownernya itu hobi masak. Kalau Bu Evi juga termasuk yang hobi masak juga ya? Iya, memang saya hobi masak, jujur ya. Kalau teman-teman kuliah dulu, saya kan waktu itu kos ya. Kos. Jadi biasanya kalau ada urusan bulan puasa kayak gini, biasanya kan sering ngumpul nih. Gitu bikin takjil ya. Iya, itu pasti ke saya. Ternyata memang udah ada bakatnya Bu ya. Memang hobi ya. Awal mula hobi masak ini melihat orang tua atau ibu di dapur atau memang tumbuh dengan sendirinya begitu Bu? Kayaknya saya lihat ibu saya hobi masak. Oh, itu ada pancingannya di situ ya. Hobi saya masak, kebetulan nenek saya juga memang kalau zaman dulu tuh mereka ya terkenal pinter buat kue. Oh, jadi memang Kayaknya keturunan turun-temurun. kayaknya. Dan sampai dengan saat ini memang ternyata menjadi peluang juga Bu ya. Iya, alhamdulillah peluang. Nah dalam usaha kan pasti kita ada bahan baku yang digunakan. Biasanya Bu Evi untuk bahan baku ini memang di stok atau kayak ada orderan dulu baru dibelanjain gitu Bu untuk bahan bakunya? Kalau bahan baku kita fresh mungkin ya. Karena hasilnya beda. Terkecuali ada beberapa kayak beras mungkin. Ya, kalau sembako memang kita udah stok. Udah stok ya. Tapi kalau kayak lauk pauknya itu lebih kayak beli ketika ada orderan gitu Bu. Ya ini mendingan fresh lah. Apalagi kayak seafood-seafoodnya ya. Apalagi seafood itu kalau beda dengan yang sudah masuk kulkas, ya. Apalagi walaupun di freezer rasanya tuh tetap akan beda Bu ya. Beda, sangat beda. Oke, baik. Nah ini kalau buat target pasarnya catering lembaga ini kemana nih untuk jangkauannya Bu? Lebih ke kelas menengah ke atas, menengah ke bawah atau semua kalangan bisa nih? Semua semua kalangan. Karena memang kita kadang juga ke bawah juga nanti kan disesuaikan Bu ya. Disesuaikan dengan budgetnya berapa gitu. Tapi kalau buat jualan langsung emang ada kayak rumah makan atau resto begitu enggak ya? Tempo hari sempat kita buka. Sempat ada pindang, pindang tempat, tapi karena kebetulan banyak kerjaan, kayaknya memang kalau yang untuk restoran itu memang betul-betul harus perfect. Benar. Jadi setiap hari kita harus ada menu yang dijajarin gitu untuk menarik pelanggan juga begitu Bu ya. Jadi sekarang dulu ya. Apa sih Bu yang membedakan jualan di resto atau di rumah makan dan juga usaha kita di catering? Pasti ada perbedaan di situ Bu. Sangat beda. Apa tuh? Kalau untuk resto kan kita pelanggan itu kan belum tahu berapa. Kalau dari catering itu sudah pasti. Udah pasti tahu ya. Kan maksudnya kan udah pasti ada pesanan. Jadi kita hanya mengerjakan pesanan. Ya kalau catering ini tergantung dengan request adanya job gitu Bu ya. Iya. Tapi kalau kita resto itu ada nggak ada pelanggan yang datang kita harus sudah standby masakan begitu ya. Jadi itu yang akhirnya bikin Bu Evi ini kayak memilih lebih fokus ke catering aja dulu. Kayaknya lebih enak catering ya. Sebenarnya semuanya enak ya. Cuma karena memang jobnya banyak nih, jadi takut nggak ke-handle buat restonya tadi ya. Waduh luar biasa sekali nih. Dan biasanya kalau buat tantangan nih, ini kan pasti ada Bu ya. Kalau kita dalam kehidupan ini pasti berdampingan dengan hambatan atau tantangan atau kendala nih kata kita bahasa awam. Biasa kalau ada tantangan dalam bisnis ini, Bu Evi yang pernah alami apa aja tuh? Ya yang tantangan kita pertama kadang sering karyawan ya. Oh itu. Salah satu kadang kita kadang ya karyawan kadang kalau udah pinter
hilang. Cuaca itu kayak Tiba-tiba udah buka aja Bu ya. malahan kalau saya tantang karyawan saya. Ah, Saya lebih suka kalian ini ya, apa itu menuangkan buka. segala bakatnya gitu. Oh, Iya. malah justru dikasih Iya, tantangan itu. malahan aku lebih suka karena Ah, jadi kalau kita kelebihan job kita bisa kerjasama dengan dia. oke. Karena kan sudah satu selera. Warna rasanya tuh udah sama kan. Iya, nah makanya sampai sekarang saya tuh sempat nantang mereka, kamu kenapa tidak ada satupun kamu yang mau buka catering? Itu. Iya. Jadi malah ini dibuka peluangnya juga Bu ya. Iya, kan lebih enak loh kalau memang ada bekas karyawan kita yang sudah buka, justru bisa kita jadi partner kan. Oke, dan sekarang pernah terjadi ya Bu? Kayaknya Untuk saya hal itu ya? Belum ya? Belum. Tapi kalau ada yang buka diem-diem ada? Kayaknya belum. Oh, belum juga ya? Makanya saya bilang kenapa kamu nggak ada yang mau buka, malah saya pernah bilang kalau mau anu saya bantu modal. Malah dikasih Iya. jalannya juga begitu Iya ya Bu kan, ya? saya pikir kan apa salahnya kan dia udah mengabdi ke kita Kita juga. bantu, Nanti kan siapa tahu bisa siapa jadi tahu bisa partner. jadi partner. Itu Itu tuh kan tuh. mengurangi kerjaan kita kan. Iya benar. Nah kalau buat usaha catering ini, kalau kita punya niatan untuk menjalankan bisnis catering, hal apa nih Bu yang paling penting untuk kita siapkan? Banyak hal mungkin ya. Banyak yang persiapan Peralatan. kalau untuk sekarang ya. Tapi sekarang sebenarnya kalau untuk pemula sekarang sudah ada juga kan orang yang bisnis sewa peralatan. Itu udah itu banyak ya. Bisa sebetulnya asal ini ada kemauan. Ada kemauan. Ya, ada kemauan. Ada dan jiwa ada usahanya. usaha dan tidak mudah menyerah ya. Nah itu. Nah ini kalau mengenai jiwa tidak mudah menyerah itu biasanya Bu Evi bagaimana nih? Pasti kan ada ya up and down kata orang tuh. Ya, Ketika pasti. usaha lagi lancar sekali Pasti, gitu. pasti. Pas ada kendala pasti stagmat begitu. Nah menjaga konsisten supaya tetap semangat itu bagaimana nih Bu? Ya kalau itu ya kalau masalah kadang tak ada jenuh loh. Itu. Ada kadang jenuh. Pasti. Jadi pasti makanya kadang sebenarnya untuk karir mendingan kita setahun sekali ada refreshing lah. Jadi tetap ada liburnya juga Bu Ada, ya. ada liburnya Jadi aja. kita jangan terlalu memporsir sekali Bu ya. Iya. Kita butuh refreshing juga, ada liburnya juga pasti. Iya. Waktu untuk keluarga juga pasti itu ya. Pasti itu. Tapi kalau kendala kayak tiba-tiba ada job yang masuk, padahal ini bahan udah habis nih, pernah nggak ada pengalaman seperti itu Bu? Ya kalau gitu kan kalau kita kan di Palembang nggak masalah kan, Pama ada job masuk malam ya. Kan di Palembang kan pasar induk itu jam 10 malam sudah mulai. Udah rame. Udah rame. Kayak nggak masalah lah Nggak kalau masalah. untuk masalah itu. Tinggal bagaimana nanti tim yang akan masaknya itu Iya. siap atau enggak Bu ya. Betul. Tapi kalau dari catering lembaga ini boleh terima order hamin berapa nih paling maksimal? Paling minimal? Kalau sekarang sudah mulai saya batasi. Hamin 1 minggu mungkin? Ya, Heeh. masih lah. Masih bisa Bu ya. Kadang kayak seperti sekarang udah mulai banyak menolak karena memang kalau nggak terlalu banyak tempat gitu, cukup Oke. secukupnya saja kayak. Secukupnya saja. Karena kita sudah punya job tetap gitu. Kalau job tetapnya udah banyak sekali tadi disampaikan kontraknya begitu Bu ya. Iya. Mungkin ada 7 sampai 10. Oh, paling 3 kontrak kan. Udah ada Bu ya. Tapi untuk kontraknya itu lebih banyak ke kantor, hotel atau apa tuh? Kantor. Oh lebih banyak ke Iya. kantor ya. Kayak catering yang pakai wadah bulat itu Bu ya. Oh enggak. Oh enggak ya? Kotak. Oh kotakan. Nasi box. Nasi box begitu ya. Jadi buat siapapun itu yang pengen ada apa namanya itu catering di kantornya boleh langsung ke catering lembaga juga dia akan membuka di situ. Nah untuk menu-menu kantor ini setiap harinya berbeda atau sesuai dengan request gitu Bu? Kita punya menu. Nanti kita lihatkan dengan mereka, mereka bisa pilih menu yang dari kita. Oke, jadi Senin lauknya ini, Selasa beda lagi nih. Rabu beda lagi, Kamis sampai dengan nanti Jumat, soalnya bervariasi beda-beda Bu ya. Tapi biasanya mereka request menu dengan menu kita yang sudah ada. Tapi itu tambahan nggak kalau ada yang request menu itu nggak ya? Boleh, kalau ada Boleh. boleh. Harga tetap sama tuh. Nah, Sesuaikan makanya aja kita ya. Sesuaikan aja. Takutnya nanti kita udah siapin harga dengan lauknya itu ikan, tiba-tiba requestnya dengan cumi, itu udah beda Bu ya. Dan untuk tim yang saat ini membantu memasak ini ada banyak Bu untuk saat ini di catering lembaga. Sekarang sih ada sekitar 20 orang. Waduh banyak sekali Bu ya. 20 orang yang saat ini aktif nih ya. Itu semuanya setiap hari nih. Atau ada yang beberapa tergantung dengan job wedding begitu.
Enggak ya? Kalau yang hari Mingguan biasa ada tambahan dari luar. Itu hanya yang tetap bulanan. Itu tetapnya ada 20 karyawan. Waduh, ini membantu sekali ya program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Palembang, luar biasa. Nah, ini kan kita tahu bahwa di programnya Bapak Presiden Prabowo Subianto ini ada menu makan sehat bergizi gitu. Iya. Apakah di catering lembaga juga kebagian nih, Bu? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi ada programnya juga ke sana nih. Iya. Sudah. Udah jalan atau baru wacana nih? Sebetulnya kalau di kita sih yang di organisasi kita udah jalan, jalan Oke. 17 Oh, yang kampung. kayak fotonya itu ya? IPJI apa tuh? PPJI. PPJI. Iya. PPJI dan itu. Yayasan Vicky Indira. Oke. Jadi ada ininya juga ya untuk menu bergizi sehat ini juga ambil bagian juga di situ, Bu. Iya, kita alhamdulillah memang kemarin kalau yayasan organisasi kita memang yang pertama launching Oke. tanggal 6 Januari kemarin. Jadi perlu sekali, Bu, ya, kita bergabung dalam suatu organisasi atau komunitas Iya. pengusaha atau UMKM ini. Dan kalau alasan dari Bu Evi, kenapa nih kita harus bergabung dengan organisasi atau komunitas gitu, Bu? Ya yang paling tidak ya kita apa ya, dengan kita bergabung, dengan kita punya teman seprofesi kan kita bisa Membuka sharing jalan. ya, sharing. Biasanya kan jadi nggak mesti nunggu ada proyek kayak bukan. Jadi memang kalau kita ya, kita memang saling bantu. Jadi kita sharing, seandainya ada yang mau baru yang UMKM yang baru mulai usaha ya, kita ajak bergabung gitu. Oh, dirangkul Kita gitu, Bu, ya? kita rangkul, seandainya kita ajari gimana cara menu, gimana pokoknya sering inilah. Makanya setiap ada pertemuan bulanan itu kan Perlu kita kumpul, Bu, ya? iya. Jadi dari situ kan bisa ya kan dengan silaturahmi kan bisa menambah rezeki Akan membuka jalan juga nih. iya, memperumur panjang. Siapa tahu nanti kita tidak ready, ternyata teman kita yang siap, Iya, bisa kita alihkan jobnya begitu, Bisa, Bu, ya? bisa. Pernah juga begitu, Bu? pernah. Pernah ya? Pernah. Karena itu salah satu berkah juga nih. Iya. Ketika kita membangun relasi baik dengan teman-teman pengusaha lainnya Iya, juga ya. yang memang yang betul-betul terpercaya. Tetap ada standarnya juga nih. Iya. Takutnya kalau kita asal-asalan karena kita bawa nama kita kan. Betul. Tapi malah konsumennya nanti komplain, kita juga Iya, yang kena kita ya. kena marah. Oke. Iya. Nah, kalau dari Bu Evi melihat teman-teman yang usahanya sama nih, itu lebih kayak kompetitor atau lebih kayak teman sharing? Saya pikir teman sharing Aha. ya, karena kan gimana Mas, rezeki itu kan kita sudah ada masing-masing. Udah ada takarannya, Bu, Udah ya? takarannya. Ya jadi nggak usah takut lah urusan rezeki ya. Iya, Kalau memang rezeki kita tetap akan kembali ke tetap kita. akan kembali. Jadi terus terang saya agak kurang. Aspek kan juga ya. Ada kan dulu kan bilang, rezeki itu harus dijemput bola segala macem. Benar memang, Bu, ya. Iya. Rezeki dijemput. Cuma tetap kita yakin nih. Betul, kita yakin aja. Karena sering kan ada pengalaman nanti kita sudah kejar-kejar, kalau bukan rezeki Tetap nggak akan dapat. nggak dapat. Kita sama halnya kayak pedagang di pasar nih, Bu. Iya. Di sebelah jual cabai, kiri Sebelah kita cabai, depan kita cabai, tapi tetap baliknya ke kita lagi yang beli ya. Iya. Ternyata memang itu, kita jangan pernah takut rezeki kita akan tertutup dengan teman-teman lainnya gitu. Enggak, itu jadikanlah teman, jadi jadi bukan sama kayak resep. Terus terang Itu. kalau saya pribadi saya enggak segan-segan bagi resep. Karena saya pikir ya kayak gini, lidah atau tes itu kan itu Berbeda. rezeki masing-masing kan. Itu memang dari karunia Allah kan. Itu Jadi walaupun sama masaknya Mas ya, jadi caranya. dengan resep yang sama 10 orang semasak itu hasilnya pasti 10 macam. 10 macam ya. Betul. Entahkah nanti garamnya kurang gitu. Betul. Ya, jadi nggak Atau usah takut. rempahnya yang kurang strong begitu ya. Iya, Jadi, karena karena saya juga kebetulan dulu kan saya punya senior nih di Oke. Kota Palembang. Jadi sudah banyak belajar mengenai. Kalau saya punya senior saya kan Ibu Nini Ipok Tea kan, dia kan dulu kan terkenal gudeg Kota Palembang. Oh, itu. Jadi saya banyak berguru dengan beliau. Hmm. Memang ini yang nggak usah lah kita takut rezeki itu apa ya, memang sudah ditetapkan masing-masing. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ada ketiga ketentuan ya kita dalam kehidupan ini, Bu. Betul. Termasuk salah satunya rezeki. Rezeki ya. Rezeki itu udah ada takarannya masing-masing ya. Oke, baik. Dan Mance Bica Dolor-Dolor, ini masih banyak sekali obrolan kita yang nanti akan kita gali bersama dengan Ibu Evi. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini kita akan break dulu nih, Bu. Dengan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini, tetap di obrolan UMKM. Di kesempatan pagi ini kita masih bersama Catering Lembaga.
Puasa-puasa kok malah tidur terus sih? Emang boleh? Pada dasarnya tidur saat berpuasa boleh, asalkan tidak berlama-lama hingga meninggalkan ibadah lainnya. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, tidur sepanjang hari ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak serta-merta mempengaruhi keabsahan puasa yang sedang dijalani. Artinya, orang yang tidur seharian saat sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya dianggap sah. Dengan catatan, orang itu telah berniat puasa pada malam harinya. Meskipun tidur saat berpuasa hukumnya boleh, tetapi ada hal yang bisa menyebabkannya menjadi dosa, yaitu tidur ketika berpuasa dapat mendatangkan dosa jika seseorang berlarut-larut dalam tidurnya hingga meninggalkan ibadah lain seperti sholat. Nah, gimana yang tidur mulu? Jangan sampai lupa ya untuk melaksanakan ibadah lainnya agar puasamu gak isinya tidur mulu, tapi isinya pahala dan beribadah. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca
untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norma Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, selamat bergabung untuk Manje BC yang baru monitor siaran kami di 88,4 MHz dan juga yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang dan juga kami menyapa untuk Manje BC yang monitor melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini kita masih bersama dengan owner dari catering lembaga yaitu ada Ibu Evi Handenlin. Kita masih ngomongin soal inspirasi untuk usaha catering sehat kayak teman CBC ya. Dan ini kita pengen bertanya kembali nih Bu, dalam perjalanan menjalankan usaha ini ada nggak waktu untuk mengevaluasi cross check di lapangan begitu, bagaimana tanggapan para konsumen terkait dengan masakan kita di catering lembaga ini Bu? Biasanya itu kita tetap adakan ini evaluasi setelah Tetap ada Bu ya? setelah setelah acara gitu ya. Kita di situ kita evaluasi apa kekurangan gitu. Nah gitu kan bisa untuk meningkatkan Bu ya, untuk kualitas pesanan selanjutnya. Oke. Ya, itu harus. Biasanya evaluasi itu dikumpulkan semua teman-teman produksi begitu atau cukup Ibu dan keluarga begitu? Enggak, saya dengan tim lapangan. Dengan tim biasanya, lapangan. koordinator lapangan. Biasanya yang paling banyak catatan itu untuk dievaluasi apa nih Bu? Dari pelanggan kah mengenai porsinya kurang banyak begitu? Atau lebih kayak ke waktunya aja begitu? Macam-macam ya. Macam-macam ya. Macam-macam. Tapi kalau yang paling diingat apa nih? Ya kadang kadang waktu. Waktunya juga ya. Tapi itu agak jarang ya, kecil. Atau malah justru dipasin benar ini waktunya Bu? Iya, 3 jam sebelum acara kita sudah di tempat. Oke, untuk catering Bu ya. Iya. Tapi kalau buat catering kantor itu tadi? Oh itu seandainya pesanan itu umpama jam 11 kita biasa minimal maksimal itu setengah 11 sudah di tempat. Udah di tempat 30 ya. menit kita, tapi lebih bagus biasanya 1 jam sebelum. Oke, 1 jam sebelum itu udah sampai. Dan masih fresh semua Bu ya. Iya. Dan kalau pengalaman dari Bu Evi juga ketika menghadapi komplain dari pelanggan nih, bagaimana menyikapinya Bu? Ya paling kalau saya hanya minta maaf. Itu udah tuh. itu ya kita kasih buah tangan lah buat untuk menghibur ya. Biasanya saya kayak gitu. Servis cara kita dikasih begitu lagi Bu ya. Umpamanya ada yang buat dia kecewa itu. Yang namanya kita tim ya. Iya. Tim kadang Pasti ada aja, yang Ibu, pasti ada, Bu, aja ya. tim yang itu yang agak meleset dari Kesalahan kita gitu. ya, dari planning kita. Nah itu biasanya kayak kita ini aja kita kadang kalau saya kasih diskon. Oh ada diskonnya lagi Ya, untuk biasanya. order selanjutnya atau orderan yang dikomplain itu Bu? Orderan yang dikomplain. Itu, Iya, jadi biasanya ada kalau saya- potongan ya? Potong dipotong gitu kalau salah gitu. Begitu. Jadi tetap menjaga ya komunikasi dan juga menjaga silaturahmi yang baik ya Bu ya. Iya, Bagaimana harus itu. pelanggan tidak menjadi kecewa. Dan tetap kata Bu Evi tadi kita harus meminta maaf dulu. Iya. Minta maaf. Awalnya begitu Bu ya. Iyalah, minta maaf udah itu ya kita tadi kasih buah tangan. Itu. Dan kalau saya biasanya kasih diskon. Itu. Tolong Pak Bapak atau Ibu tolong Bu dipotong.
yang gitu yang tidak sesuai dengan Oke. mau gitu. Walaupun sebenarnya kita rugi juga Bu ya. Ya cuman kan kita untuk Ini kedepannya, pengorbanan kita untuk kedepannya ya nanti kita nih. harus bertanggung jawab lah. Itu. Jadi jangan kita dalam pikiran kita tuh untung, Oh, jangan Bu ya. enggak. Kita yang pasti harus konsisten dan Itu. komitmen. Komitmennya itu tadi Iya. ya. Pernah nggak Bu untuk menjaga konsisten ini yang tadi awalnya pakai bahan baku bermerek, tiba-tiba karena konsumen udah banyak ya udah deh kita pakai yang curah aja atau kualitasnya yang lebih rendah tapi tetap dengan nama yang sama begitu Bu? Pernah ada gitu? Itu kadang tergantung harga ya. Makanya Oke. kadang ada konsumen yang bilang, Bu kami nggak masalah gitu. Tolong yang penting itu ya. Tapi rasanya tetap enak Rasanya gitu. tetap ya. enak gitu aja Bu ya. Kadang ada yang memang kadang konsumen, Bu kami punya budget sekian gitu. Ya udah kita buat sedemikian rupa, tapi tidak mengurangi rasanya gitu. Oke. Dan apa namanya itu buat yang paling apa ya menu paling sulit untuk dipelajari ada nggak Bu kayak menu-menu asing yang tiba-tiba di-request oleh pelanggan atau enggak? Semuanya udah bisa dikuasai begitu? Enggak, kadang kalau saya pernah pengalaman ya. Saya pernah pengalaman waktu itu Ada yang minta, request? apa ya, buat sarapan pagi menu Prancis. Ah. Aduh, Bagaimana tuh Bu? enggak. Ya kalau memang kita butuh, memang sebenarnya apalagi kita owner saya memang butuh sekali ya perpustakaan menu ya. Itu. Iya, karena itu pengalaman saya pernah tempoh hari dipinta sarapan pagi Prancis, kan yang ada di otak kita aduh Kayak cuman kayak kepikiran bingung, lontong gitu ya. bingung. Nasi uduk Iya. gitu ya. Ternyata kadang enggak, ternyata menunya enggak ribet, namanya ribet, ternyata setelah kita pelajari enggak seribet. Itu Udah keluar. sering kita bikin malah Bu ya. Enggak, belum ya? belum, tapi memang kita perlu belajar. Oke. Ya, karena kalau menu itu kan memang kita sangat perlu kita apa namanya? Menjalankan insting begitu Bu. Iya, jadi memang kita tuh memang butuh ilmu itu memang sangat dibutuhkan untuk seorang owner ya, karena pertama kalau kita serahkan semuanya dengan chef, takutnya nanti malah beda target juga Bu ya. iya. Kan chefnya itu terkadang memang mereka kualitasnya sempurna begitu. Tapi kalau kita aplikasikan ke budget itu beda nih. Betul, beda. Jadi kan kalau bisa kita kan istilahnya itu ya harga Tergantung kaki dengan lima ya, harga kualitas. murah tapi kualitasnya tetap bagus itu. Tetap bagus. Nah biasanya paling mempengaruhi rasa masakan itu lebih kemana nih Bu? Yang bikin rasa tuh tiba-tiba menjadi beda gitu. Semua tergantung, semua aspek itu berhubungan ya. Ada kaitannya Rasanya. semua Bu ya. Bahan baku tergantung. Kualitas bahan bakunya Iya, juga. takaran juga. Sama kesegaran bahan baku berpengaruh. juga. Iya. Jadi memang kualitas bahan baku itu sangat berpengaruh besar terhadap hasil masakan. Itu. Jadi memang perlu memperhatikan secara detail begitu Bu ya. Iya. Jadi memang itu karena jangan hanya karena kadang kita Untung. oleh sedikit mau ini ya mau untung, Sayang nggak ini dibuang masih bisa di ini ternyata itu yang menjadi itu rusak. Iya, itu merusak. Kayak kata orang itu setetes air apa? Nila Merusak susu sebelah. Nah, itu tuh. Kayak memang cocok ya Bu ya kalau kita di dunia masakan begitu. Jangan, Bu. jangan coba-coba lah. Itu kan biasanya itu maaf ya. Itu biasanya untuk pemula yang pemula usaha biasanya mereka Asal-asalan. bukan asal-asalan. Oh, bukan ya? Malah lebih kayak sayang gitu. Mereka berpikir untuk cari untung ya. Itu. Terus makanya kalau untuk pemula mendingan jangan ambil risiko. Jangan. Karena itu akan berpengaruh Panjang, kepada ya. jangka panjang kita nanti. Betul. Dan kayak contoh nih daging atau siput-siputnya begitu Bu ya. Iya. Kalau kelamaan di freezer walaupun beku sekalipun tetap ada kesegarannya tuh beda Bu. Beda. Sangat beda sekali. Karena takutnya nanti udah beku itu membekuin juga kayak kaldunya tuh beda ya Bu betul, ya. Beda. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Ibu Evi tadi itu lebih baik kita belinya itu yang fresh. Iya, mendingan kalau memang ini ya, mendingan seandainya kan sekarang kan persaingan harga nih. Itu tuh. Yang persaingan harga kadang membuat seseorang harus menurunkan harga. Tetapi sedangkan kualitasnya bahan baku kan tidak bisa kita turunkan. Itu. Ya Malah itu, justru bahan baku naik nih. Iya naik. Jadi memang saya mendingan seandainya memang kita butuh perlu dengan dana yang rendah itu
Tapi tetap harus dimasukkan kayaknya umpama bikin sup nih, yang umpama dalam banyak gitu ya, dalam Jumlah porsi banyak, banyak ya. Tapi tetap harus kita masukkan yang fresh. Karena kalau tidak ada itu tidak terbantu. Tidak kualitasnya. terbantu Iya. kan. Dan juga bagaimana cara Bu Evi ketika harga, contoh aja nih Bu ya, satu porsinya 25.000 nih. Ternyata di pasaran bahan baku naik lagi. Kayak cabai, beras, tiba-tiba berubah nih di pasar harganya. Apakah akan merubah nilai jual juga di konsumen atau tetap? Enggak, kok saya ngomong dengan pembeli. Oh, ada komunikasi juga Iya. Bu ya. Ibu, ini barang sudah naik. Dan mohon maaf karena kenapa? Kalau kita itu yang pemesan itu tetap ada lebih 10% itu tetap. Jadi kita mendingan bilang Pak, Iya. ya daripada kita harus merusak. Nah itu. Iya. Jadi memang perlu ada keterbukaan juga Bu ya. Iya, Insya Allah harus konsumen itu. juga pasti Mereka paham ngerti. nih. Rata-rata kalau konsumen yang saya temui itu biasanya mereka mengerti. Karena memang kondisi apalagi saat ini cabai rawit itu waduh udah menyentuh harga Iya. 100 ribuan Bu ya. Ya kecuali kayak gini Pak, seandainya kayak ini nih namanya kayak bulan Ramadan ini kan memang sudah sesuatu yang sudah terjadi terus menerus ya. Setiap Jadi, tahun pasti kita setiap ketemu tahun, Ramadan ya. Jadi biasanya kita ada trik. Seandainya kalau waktu pas cabai murah kadang kalau untuk apa itu ada juga kadang kita udah ini ya, ada kita buat sambal, kita masak itu kalau untuk dan kalau sambal itu enggak masalah seandainya sebulan sebelum kita buat. Oh, Ya, masih kalau- bisa Bu ya. Kalau sambal ya, tapi kalau untuk Asal ini untuk penyimpanannya sesuai dengan caranya juga Bu. iya, tapi kalau untuk kayak kuah-kuah itu sup segala macam itu Enggak enggak ya. bisa. Enggak bisa karena itu menyangkut air kan. Air ya. Jadi Biasa tuh rentan sekali nih. jangan coba-coba itu. Kayak cepet masem gitu. Tiba-tiba rempahnya juga udah beda ya. Itu enggak bisa. Itu nggak bisa ada penyimpanan. Tidak ada toleransi kalau untuk itu. Jadi benar-benar harus fresh Fresh, itu ya. ya untuk kuah-kuahan gitu Bu. Nah ini kalau di bulan Ramadan bagaimana nih giat dari catering lembaga mengingatkan ini bulan puasa banyak yang puasa atau tetap jalan tapi sore begitu Bu? Ya kita kan memang sudah ada kerjaan ya tetap memang pengantarnya untuk buka dengan sahur. Oke, jadi disesuaikan waktu Bu ya. Ya memang kan tadi sudah kontrak. Oh itu. Jadi yang kantor kayaknya libur mungkin. Ada kata yang kantor yang memang Tetap. tetap Mengingat kita juga memang berdampingan banyak sekali ya Indonesia Bu ya. iya. Beraneka ragam termasuk kita toleransi agamanya juga ada. Iya. Ada yang muslim, ada juga masyarakat yang Iya. beragama lain Yang tetap. pasti kalau bulan Ramadan itu pasti takjil setiap hari. Oh ada. takjil tetap. Jualan juga Bu mungkin di Enggak, pasar enggak. beduk enggak ya? Enggak jual. Ini menambah aneka ragam untuk sajian menunya Bu ya. Iya, untuk Kalau hari yang- biasa nggak ada takjil, Iya, kalau hari puasa tuh wajib itu ada takjil kurma tuh ada terus untuk untuk tambahan. yang pesanan. Ini walaupun kurma tapi tetap beli Bu ya. Iya, beli satu. Apakah ada perubahan harga juga gitu? Kayak enggak. Enggak ya. Enggak. Lebih kepada servis kepada pelanggan setia aja Iya, gitu. kan kadang kita pikir ini kan bulan baik. Ah, Apa salahnya kita juga ikut berbagi? Itu. Jadi saran untuk kita bersedekah juga di situ Bu ya. Jadi kalau untuk bulan Ramadan biasanya kita nggak apa-apa lah. Namanya bulan Ramadan kita juga dapat pahala kan? Itu. Nah tapi kalau dari Bu Evi dan juga teman-teman di catering lembaga kayak ada waktu promosi nggak gitu? Misal nih potongan harga sekian, nggak ada Bu? Karena memang pelanggan udah banyak ya. Sejauh ini belum kayak. Dan membuka peluang nggak kalau tiba-tiba ada calon investor atau calon pengusaha lainnya juga pengen duet bersama dengan catering lembaga ini, Bu Evi sebagai owner membuka jalan itu nggak gitu? Belum Selama ya? ini kayaknya belum ya. belum. Kalaupun Tapi memang kalau memang ada, oke, bisa, ya. bisa dijajaki Bu ya. Bisa. Tentu dengan ada perhitungan, Iya. ada juga feedback yang nantinya akan bisa dihitung sama-sama ya, Iya. supaya tidak ada yang rugi begitu Bu ya. Iya. Karena melihat perkembangan zaman ini banyak sekali bermunculan usaha UMKM, tapi Iya. ternyata udah banyak cabang. Ketika lihat cabangnya, ownernya beda. Karena lebih kayak pinjam resep, pinjam nama aja begitu Bu. Iya. Tapi kalau buat di catering lembaga juga untuk perizinan bagaimana nih Bu sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah lengkap kita. Semuanya lengkap. Iya. Memang kita kan biasa ikut tender ya. Oke, Ya, jadi lengkap kita semuanya. kayak label halal. Iya. Ada juga izin Asap. asapnya juga di situ. Wah, kenapa Ibu sampai prepare untuk menyiapkan semua izin itu nih Bu? Ya, karena kebetulan kita memang sering ikut ikut
Aha. apa Kayak tender acara-acara gitu Bu ya? nasional itu. Aha. Tiap hari kan kita memang ikut Mhm. waktu Asian Games, SEA Games tiap hari kita ikut memang. Jadi Aha. memang itu sudah Penunjang juga Bu ya? itu penunjang. Kalau Aha. nggak ada itu Kita nggak akan bisa masuk nggak nih. bisa masuk. Karena itu udah menjadi syarat juga. Mm-mm. Tapi selain syarat itu memang harus ada juga nih Bu Harus ya. ada itu. Aha. Apalagi kayak life hygiene itu Nah. wajib dimiliki setiap pengusaha Aha. ini ya, catering. Jadi impactnya mungkin bisa menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen terhadap masakan kita Bu ya. Iya, iya. Bahwa masakan kita halal Mm-mm. dan juga apa namanya itu ada standar kebersihannya juga Iya, iya. di situ. Dan biasanya kalau Bu Evi menjaga kebersihan untuk apalagi nih makanan, biasanya dengan seperti apa nih Bu? Kayak yang udah tampilannya misal bawang bombay setengahnya udah bagus, setengahnya lagi udah busuk, itu dibuang kah atau diambil, dipotong bagian yang busuknya dibuang? Biasa kita buang karena Buang aromanya Bu beda. ya? Oh Karena beda. bawang yang sudah jelek itu kan Aha. aromanya tuh tidak enak itu. Jadi Itu. daripada dia merusak masakan, Ya, mendingan kita buang. Oke, ini salah satu kunci nih dari Bu Evi ya yang bisa Iya. diikuti oleh pendengar kita bahwa itu tadi ya kembali jangan memaksakan bahan baku yang memang sudah tidak layak lagi. Iya, apalagi kayak bawang bombay itu enggak enak. Atau kalau dia kadang ada setengah ya, setengah umpamanya setengahnya jelek ya. Mhm. Kebetulan saya ini kan hobi bertanam. Oh ya, oh ada Itu- tanaman juga deh. Iya, jadi Aha. saya kebetulan kalau di catering kita sudah lama, udah 15 Aha. tahun yang lalu kita menerapkan sistem ini, Oh. pembagian sampah organik dan anorganik. Waduh, ini memanfaatkan halaman rumah juga Bu Iya, ya. iya, jadi Aha. memang kebetulan di rumah saya itu banyak tanaman itu Aha. pupuknya dari hasil sampah Oh catering. itu luar biasa sekali. Jadi Iya. perputarannya itu sekali ya, Iya, jadi bermanfaat sekali begitu. iya, jadi makanya kita di Mhm. rumah itu kan ada dua box tempat sampah. Jadi untuk plastik, kaleng itu satu tempat. Aha. Jadi untuk yang organik itu kita kita siapkan juga untuk Wah, pupuk. rajin organik. sekali nih Bu ya. Kayaknya memang Hobi. ya. Itu Kebetulan tuh. saya juga kan memang jebolan dari Fakultas Pertanian. Ternyata ada kaitannya juga nih ya. Memanfaatkan lahan Iya. untuk bertanam itu tadi dan juga hasilnya bisa dijadikan bahan baku juga nih Bu ya. Kalau untuk kebutuhan catering sih enggak Enggak cuma ya. seneng dan bisa untuk dimakan sendiri ya. Oh, kayak apa nih Bu yang ditanam di situ biasa tuh? Kalau di rumah saya Kayak itu cabe ya. cabai betul. Kalau Enggak saya ya? di rumah sama saya itu jambu Jamaika tuh banyak gitu. Oh, lebih ke hobi aja nih. Kayak jambu-jambuan itu ya. Kalau itu yang kayak tomat, cabai, congkediro itu kan Agak sulit juga Bu. banyak gitu. Oh, banyak juga di Banyak rumah. di rumah, iya. Ini. Pepaya itu kita terus terang aja nggak beli tuh. Karena memang ini ya halaman rumah Bu Evi mungkin cukup memadai juga ya. Alhamdulillah sih. Baik itu di bagian belakang, di bagian Iya. depannya itu ya ini perlu untuk diterapkan juga kepada pendengar ketika kita punya lahan lebih, nggak ada salahnya juga untuk menanam sesuatu yang hasilnya bisa kita nikmati juga begitu Bu. Iya, tapi kan nggak mesti lahan nggak Yang mesti lahan yang luas enggak ya? di pinggir-pinggir pagar tanaman itu bisa loh ditaruh pot Oh itu. pot apalagi bekas limbah apa itu Cat. botol Aha. atau cat itu kan Aha. bisa nanam daun sop, Wah. nanam ini kok saya banyak nanam ini apa daun mint. Oh daun mint itu ada juga. Daun mint itu bisa dibuat untuk apalagi bulan puasa buat Oh, bisa ini lalapan, Bu, ya? lemon tea. Oh lemon tea bisa Es juga. tuh. lemon tea itu kan enak. Wah, menyegarkan tenggorokan ya, Ya kalau kan mint udah Bu beli ya. lagi kan. Oke, Iya. ada rencana untuk menambah menu nggak Bu untuk 2025 ini nanti? Atau kayaknya semuanya udah pas nih? Kayaknya memang ada rencana. Ada ya. Ke depan Lebih ada. ke lauknya atau ke cemilannya begitu Bu? Kayaknya ke lauknya. Lauk ya. Karena kan kita harus juga tetap update ya Benar. ke menu-menu yang sedang berkembang sekarang. Hmm. Apalagi kan sekarang selera anak-anak zaman sekarang beda Beda. dengan zaman dahulu. Kalau zaman dulu tuh kita Ayam paling kecap. kayak ayam kecap, rendang. Iya. Kalau sekarang anak udah sekarang ada chicken teriyaki. Maunya mereka kan. nama-namanya udah asing Bu ya. Tapi sudah asik. ketika kita sudah aplikasikan di dapur, oh ternyata ayam yang digoreng dikasih tepung gitu. Betul. Ternyata memang pada dasarnya Aha. masakan luar itu lebih mudah masaknya dibandingkan masakan kita. Nggak ribet Bu ya. Enggak ribet. Jadi perlu sekali ada updatean pengetahuan juga. Harus. Jadi kita memang untuk itu kita harus tetap mengikuti Itu. perkembangan menu-menu terbaru. Aha. Karena kan kalau
ada pelanggan-pelanggan anak-anak muda sekarang. Oh, ada mereka juga ya? banyak. Jadi mereka Requestannya sesuai dengan request kayak usia mereka ya? iya, karena umpamanya mereka maunya ikan telur asin, ikan saus tiram segala macam gitu. Saya pernah ke salah satu festival jajanan Bu, ada yang jual apa namanya itu kayak bundar-bundar di tepung dan isinya ada bijian. Ternyata pas saya makan, ini godo-godo isi buah cempedak rupanya. Iya kan kayak takoyaki ya. Takoyaki itu. Takoyaki. Padahal kalau kita Palembang, bahasa Palembang kan Iya. bikang balik. Ah. Itu zaman dahulu kan memang. Iya. Makanya anak-anak sekarang itu tanya bikang balik itu tidak tahu. Cuman bertanya takoyaki Tahu. Jadi inovasi zaman itu Bu ya. Iya kan kayaknya karena gencarnya itu ya, gencarnya sosmed. promosi makanan luar. Nah, sebenarnya itu sudah termasuk tanggung jawab yang kita ini supaya makanan kita jangan Tetap sampai lestari punah. begitu. Kan anak sekarang nggak tahu itu. Gunjing kali susah. Anak mereka lebih tahu sarapan mereka makanan yang kentang goreng. Itu kayak kemarin itu namanya itu nadel apa itu? Betul. Tidak tahu mie goreng itu. Iya. Kan nadel itu kan pakai Betul. mie kan. Iya. Apalagi kadang gargado kan. Vegetable with with spinach. Tidak tahunya gado-gado itu. Jadi memang nama-nama asing ternyata sudah sering ada di lingkungan kita begitu masakannya Bu ya. Tapi kalau biasanya Bu Evi untuk updatean pengetahuan mengenai menu masakan itu biasanya apa yang dilakukan? Nonton YouTube kah? Atau baca-baca di artikel gitu? Saya kalau keluar ya saya memang lebih suka kuliner. Oh, memang hobi jajan Bu ya? Iya, tapi walaupun untuk usia saya kayaknya nggak kuat lagi makan banyak, tapi saya mencicip. Untuk menambah pengetahuan aja Iya, itu. kita cicip ini gimana sih rasanya gitu. Ternyata ini resepnya seperti ini. Udah bisa ada feeling sendiri Bu ya? Iya, pamer kayak gitu. Kalau dulu saya dulu ya pamer dulu kan zaman dulu kan pamer ke tom yum pun kan agak ngetop kan. Makanya begitu kalau ke Thailand gitu. Itulah kita cicip dulu gimana rasanya yang betul-betul asli sini gitu ya. Jadi memang perlu sekali juga Bu ya updatean mengenai pengetahuan kita harus itu ya. tadi. Oke, baik, dan ternyata waktu nih Bu, nggak kerasa udah 53 menit ya. Sudah 1 jam. Saking serunya kita ngobrol bersama Bu Evi nih ya. Karena banyak sekali edukasi yang tadi disampaikan, sharing juga. Mungkin sebagai penutup apa nih yang pengen Ibu Evi sampaikan kepada pendengar kita, baik itu untuk calon konsumen baru dari catering lembaga atau buat pendengar kita yang punya niatan untuk memulai usaha catering. Silakan Bu. Paling yang kalau saya kasih ini aja untuk yang punya niat ya, untuk yang itu. Yang pertama kalau untuk memulai usaha itu yang penting ya. Itu tadi jangan sampai mudah menyerah. Itu. Dan belajar terus, cari terus ilmu, gali terus ya. Apalagi kita tetap harus update. Apalagi zaman sekarang ini kan anak-anak sekarang semuanya pada kreatif ya. Ya itu jadi memang jangan mudah menyerah, jangan sampai karena sering saya lihat nanti baru mulai 2 tahun udah hilang. Masih teruslah, jangan jadi. Kadang saya bilang dengan anak-anak kadang kamu jangan lihat saya sekarang. Kamu lihat bayangkan saya 30 tahun dulu. Itu. Saya dulu mulai dari pakai becak itu kan. Awalnya Bu ya. Jadi butuh proses semua nih. Semua butuh proses. Jangan mau langsung punya mobil tapi pinjam bank itu kan namanya akan mempersulit diri juga. Sendiri. Tiba-tiba maaf ngomong itu usaha tidak jalan, utang yang datang. Itu yang kita takutkan Bu ya. Jadi memulailah dari tahap awal. Dari tahap awal memulailah dan tekun dan jangan mudah menyerah. Itu kuncinya harus tetap semangat itu Bu. Semangat. Oke, baik, dan juga salam semangat juga buat teman-teman yang ada di catering lembaga Bu ya. Makasih. Pokoknya selalu kita doakan mudah-mudahan Bu Evi dan juga catering lembaga akan selalu berkibar. Amin. Selalu dinanti-nantikan oleh lidah-lidah konsumen, baik itu konsumen lama dan juga konsumen baru yang nanti insya Allah akan selalu menunggu inovasi yang dilakukan di menu-menunya Bu ya. Oke, baik, karena waktu kita sudah habis kita harus berpisah. Terima kasih sekali lagi Bu untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk edukasi yang sudah diberikan tadi. Kita langsung pamit. Mance Bice, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.